Oke, sudah dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ke materi selanjutnya dulu. Boleh yang sambil ngopi boleh. Silakan diambil dari belakang. Boleh. Nah, ini yang selanjutnya. Jadi kita tadi sudah bahas identifikasi, kemudian penentuan kata kunci dan sumber informasi dan strategi penelusuran. Itu yang Bapak Ibu lakukan dari sesi tadi. Nah, sekarang evaluasi gitu. Evaluasi informasi ini kenapa perlu dilakukan? Karena dengan alasan-alasan berikut. Pertama, sumber informasi tidak kredibel. Jadi di internet itu kan siapa saja boleh posting, boleh upload, nggak ada yang melarang, ya kan? Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa semua yang di internet itu bisa dipercaya. Kalau untuk informasi akademik sih relatif terfilter ya, karena informasi akademik pasti diupload misalnya di situs-situs lembaga seperti perpustakaan, lembaga penelitian yang tentu saja telah mengikuti standar-standar baku, ya kan? Gak bisa, tidak seperti di media sosial misalnya yang orang asal posting. Tapi kalau kayak di media sosial atau di situs-situs yang free, yang open source itu kita tetap harus hati-hati juga, harus melihatnya juga, ya. Misalnya Bapak Ibu kalau kayak kemarin di slide saya yang pertama saya nunjukin hoax. Kenapa sih hoax di internet itu banyak sekali gitu ya? Itu tadi. Jadi masyarakat itu ada kayak ini ya, kaget ya. Begitu mudahnya dia memposting sesuatu di media sosial tanpa melihat dampaknya gitu. Nah, tahun 2021 kemarin itu kebetulan saya termasuk narasumber di Kominfo untuk literasi digital. Bapak Ibu pernah ikut nggak yang gerakan literasi yang di-launch oleh Pak Jokowi, yang di programnya Kominfo, yang waktu pandemi itu dia bikin webinar setiap hari di setiap provinsi. Nah, itu ada timnya itu. Saya tim untuk Jawa Barat waktu itu. Jadi tiap hari Bapak Ibu kita ngisi di Zoom tiap hari itu pagi, siang, sore, malam gitu. Kadang-kadang yang join itu cuma 20 orang sama panitianya, ya kan? Tuh, untuk meliterasikan masyarakat karena banyaknya hoax itu di media sosial. Nah, waktu itu tidak hanya masalah hoax, juga masalah etika berinformasi. Jadi Indonesia itu waktu itu di ranking paling tinggi, juara 1 netizen paling tidak sopan se-Asia di internet. Jadi kita itu masyarakat yang sopan banget Bapak Ibu kalau di kehidupan nyata. Tapi kalau di internet kayak kebablasan gitu loh, kayak semuanya kayak kelepasan dari mana gitu. Jadi ada Microsoft itu membuat ranking itu. Nah, Indonesia itu negara dengan netizen paling tidak sopan di media sosial. Dari mana dilihatnya? Dari pilihan kata yang dituliskan di media sosial itu. Dari situlah implikasinya gitu ya. Nah, waktu itu kita boro-boro merasa malu atau merasa nggak enak, kita malah menunjukkan bahwa itu betul dengan cara menyerang akunnya Microsoft sampai akhirnya dia tutup dulu sementara. Jadi boro-boro bukannya, kan biasa Bapak Ibu kalau ngikutin media sosial orang Indonesia cuma kreatifnya minta ampun. Nih kemarin wasit itu walaupun ternyata memang offside apa ya, tapi karena udah marah kan, pengen silaturahmi dulu akunnya mana gitu kan, bahasanya di media sosial itu gitu. Artis-artis itu juga gitu. Kalau ada yang ngebully si Ayu Ting Tong, fansnya Ayu Ting Tong pasti nih, mana nih akunnya bos, share dong biar kita silaturahmi. Habis nanti akunnya itu diserang, direport. Pokoknya segitunya kita untuk hal-hal yang sebetulnya nggak perlu lah sampai segitu. Misalnya kayak artis-artis itu Bapak Ibu, saya itu masih lebih bisa menerima orang berantem karena pilihan politik Bapak Ibu, karena itu memang menyangkut hidup kita, ya kan? Kalau kita milih misalnya orang yang salah jadi pemimpin, ada dampaknya ke kita.
kebijakannya nggak pas, ya kan? Tapi kalau artis, ngapain lah itu netizen itu sampai berantem, tengkar-tengkaran, belain ini sih. Apa? Yang naik daun malah artisnya itu malah makin ratingnya makin tinggi, dia apa? Nggak ada. Iya, artis aja nggak kenal. Ibaratnya boro-boro besok lo dilaporin karena pencemaran nama baik juga dia nggak akan belain, gitu kan? Gitu. Nah, jadi waktu itu itulah dasarnya Kominfo membentuk ini, melaunching itu gerakan literasi digital. Dan ternyata setelah itu memang disurvei lagi menurun tuh tingkat ketidaksopanan itu berkurang lah, gitu ya. Nah, di informasi akademik juga terjadi hal-hal seperti itu sebetulnya. Kalau kita lihat kasus plagiat ya, Bapak Ibu ya, kasus plagiat yang baru-baru ini lagi heboh. Besok kita bahas soal plagiat ini. Tapi nanti di akhirin mungkin kita bisa tonton. Bapak Ibu yang suka nonton Kompas TV Selasa malam. Selasa malam lalu kebetulan itu narasumbernya salah satunya saya. Nanti kita tontonnya tentang plagiat. Berkas Kompas. Acara Berkas Kompas. Dia jam 11 malam. Ya. Nanti juga boleh Pak. Si Bapak ngapain lihat saya di TV? Orang udah ketemu langsung orangnya. Ya, tapi maksud saya karena itu materinya itu penting buat kita, ya. Artinya saya appreciate Kompas juga karena dia tidak hanya mewawancarai diri orang dikti, dosen-dosen, rektor, tapi dia juga kepikiran mewawancarai pustakawan. Ya kebetulan pustakawannya saya yang diwawancarai. Jadi saya mewakili nama kita pustakawan. Oke ya, jadi tidak semua informasi itu kredibel, kita akuin ini ya. Kemudian kadang terlalu luas ya, sama kayak di Google kalau kita nyari kan, dapatnya bisa lo jutaan, dengan satu keyword itu jutaan. Wah, yang mana nih yang benar, ya kan? Yang mana yang nggak bisa dibilang bahwa yang paling atas itu yang paling relevan, nggak bisa, ya. Kemudian dan tidak fokus, lalu tidak akurat ya, tidak akurat juga nih. Walaupun kayaknya relevan nih, tapi belum tentu akurat, ya. Lalu tidak terorganisir dengan baik di informasi di internet itu ada misalnya dia bilang ini artikel ilmiah, padahal kalau kita lihat template-nya ini sih bukan tulisan ilmiah sebetulnya, gitu. Atau sudah kadaluarsa dan tidak update lagi. Nah, bidang kesehatan konon ini sangat ini Bapak Ibu, yang banyak info yang terkait huruf E ini banyak. Sebetulnya ini sudah tidak relevan nih dengan ilmu kedokteran sekarang gitu loh. Misalnya mungkin kayak obat apa, kan ada obat-obatan itu juga ada yang akhirnya ditarik gitu kan Bapak Ibu, sudah tidak diinin kok masih ada beredar di pasaran misalnya seperti itu. Jadi itulah sebabnya kita perlu evaluasi. Nah, kriteria evaluasi secara umum di internet itu khususnya dari sumber-sumber online ya. Kalau dari yang tercetak misalnya ketika dia sudah dalam bentuk buku, udah punya ISBN, itu kan sudah melalui proses yang sudah seharusnya lah gitu ya. Dari otoritasnya. Jadi dari otoritas, kemudian artinya ini dari penulisnya ya. Dari siapa pendapat itu keluar gitu. Kemudian relevansinya, lalu objektivitas, lalu kemutahiran. Kemutahiran ini kaitannya ke waktu, ya. Misalnya infonya terbaru nggak sih? Ini kemutahiran ini banyak, objektivitas dan kemutahiran ini banyak terjadi di bidang sosial, khususnya di bidang politik biasanya. Misalnya gini Bapak Ibu, kalau musim pilpres misalnya, itu suka dimunculin berita-berita lama untuk menjatuhkan lawan. Padahal itu berita udah lama banget sebetulnya gitu. Atau sebaliknya, diangkat kembali seolah-olah itu baru terjadi untuk mengangkat tokoh ininya. Nah seperti itu sering ini. Jadi kita sebagai netizen misalnya ini kan dulu ini nggak sekarang gitu, zaman dulu seperti itu gitu ya. Dan juga objektivitas tentu tergantung ke siapa. Kalau di bidang ya lagi-lagi kalau di bidang politik misalnya ya kalau dia dari kelompoknya itu ya pasti dia ngebelain lah gitu kan. Jadi kita harus lihat dari dua sisi, dua sudut pandang yang berbeda ya. Nah, otoritas
digunakan untuk menilai sejauh mana suatu sumber memiliki kewenangan. Kewenangan ini sehingga bisa dipercaya. Maksudnya gini, kalau bidang kesehatan sebaiknya opini atau pendapat itu keluar dari orang-orang kesehatan, ya kan? Dokter, para medis, perawat, atau pokoknya orang-orang yang memang backgroundnya adalah dari kesehatan. Jadi jangan merujuk sesuatu atau mengutip sesuatu tentang kesehatan tapi bukan dari orang yang mengerti kesehatan. Seperti itu. Ada tuh kalau dia agamawan tapi ininya dia misal kalau agamawan, kok saya sendiri misalnya kayak di Muslim itu Dr. Jaidul Akbar. Ya, saya itu fans sejatinya saya, Mbak. Saya di internet itu sampai dapat ikon penggemar berat. Jadi pernah bikin pertemuan itu di Bekasi Solo sampai datang. Karena beliau ini kan ya herbal kan. Tapi dia juga dokter. Dia itu punya background medis. Walaupun dia ustaz gitu. Nah, rujuk yang seperti itu boleh. Artinya dari sisi ilmu agamanya masuk, ilmu medisnya juga masuk. Gitu. Kalau bisa dapat yang seperti itu, gitu ya. Jadi kita harus lihatlah dia punya. Apalagi kalau medis itu ya Bapak Ibu, medis itu setidaknya dia ngerti deh apa anatomi tubuh ya kan, sistem kerja, metabolisme dia ngerti lah gitu. Jadi jangan hanya kayak misalnya pengalaman otodidak, dia pernah ngobatin dikasih daun ini kok sembuh gitu terus itu kan keberuntungan aja kali, belum tentu bisa tepat untuk semua orang gitu ya. Nah itu dari segi otoritas. Kemudian relevansi. Nah ini relevan nggak sih dengan topik yang kita bahas ini? Benar nggak apa topik dia ini benar masuk nggak dengan topik permasalahan kita? Gitu ya. Jadi relevansi ini digunakan untuk menilai sejauh mana informasi, apakah berguna nggak sih untuk topik ini gitu. Jangan karena ini sering terjadi juga. Jadi waktu saya penelitian tentang literasi informasi, ini mahasiswa responden saya itu mahasiswa psikologi UI angkatan 2003. Saya ingin membandingkan literasinya mahasiswa yang IP-nya paling tinggi. Jadi satu angkatan itu dia ada kurang lebih 150 orang. Jadi 10 teratas IP-nya jadi yang 4, 3,9. Pokoknya 10 teratas. Saya bandingkan dengan yang 10 terendah. Literasinya seperti apa? Saya wawancarai, saya kasih survei. Ada yang anak yang IP-nya 4. IP-nya 4. Tapi begitu saya wawancarai bagaimana dia menentukan sebuah sumber informasi yang akan dia gunakan, katakanlah ini di bidang keseharian, di bidang politik atau sosial atau apalah saya bilang. Dia itu dengan gamblang bilang gini, saya itu kebetulan dari keluarga yang pokoknya yang ngefans banget sama Gus Dur, almarhum Gus Dur. Jadi semua opini Gus Dur akan dijadikan rujukan di bidang apapun, gitu kan? Iya. Nah ini yang kayak gini-gini hati-hati ya. Ini udah masuk fanatisme berlebihan, gitu kan? Kita harus lihat juga kapasitasnya Gus Dur ya untuk kenegaraan, agama mungkin boleh lah. Tapi misalnya kalau Gus Dur bilang bidang kesehatan ya masa mau diikutin juga kan, enggak kan? Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita disebut ini objektif apa enggak, relevan atau enggak, itu kita tetap lihat relevansi informasinya gitu. Atau misalnya sekarang gini deh, Hotman Paris tahu dong ya, dia dengan cincinnya gitu kan, dia kan pengacara kan, tapi kan suka ngomentarin hal-hal yang bukan bidangnya dia juga kan, gitu loh. Jadi even kita nggak semangat sama dia karena cincinnya yang berkilau-kilau itu, ya udah dengerin dia untuk kasus hukum aja deh. Untuk yang lain nggak usah dengerin, ya kan? Bukan kapasitas dia itu. Atau sebaliknya misalnya, kita ada seorang tokoh yang kita nggak suka nih, tapi bidang dia ketika dia bicara di bidangnya, walaupun kita nggak suka dengan si tokoh ini, ya kita harus ngutip dia. Karena memang dia pakarnya di situ, expert dia di situ, gitu. Itulah sebabnya dibilang kalau jadi ilmuwan itu harus telanjang, nggak boleh pakai baju. Dia baju dari mana? Gitu. Itu disebut ilmuwan itu harus telanjang. Dia harus, misalnya kamu nggak suka dengan si ini nih, tapi kamu ketika nulis
harus ngutip pendapat dia karena dia paling pakar di sini nih, dia bidangnya, walaupun nggak suka orangnya, gitu, ya. Nah, kemudian itu relevansi, lalu ya objektivitas. Nah, objektivitas ini kalau di bidang kesehatan sih, saya nggak tahu ya, ada nggak sih pro dan kontra di bidang medis, Bapak Ibu? Soal penggunaan herbal kali. Ada dokter yang nggak rekomend sama sekali kan? Misalnya kalau kita bilang, dok saya minum ramuan ini nih, marah tuh dia itu. Tapi ada orang, oh silahkan dicoba aja itu. Itu kalau cocok bagus. Banyak kan? Misalkan ini Coba share. lebih anak misalkan ya. Oh ya. Tentang MPASI ya. Kan ada yang populer itu dokter Tan sama dokter Mesty. Untuk dokter Tan, dia sangat melarang jangan pakai gula garam si bayi itu walaupun sedikit. Karena katanya sudah punya sensor rasa meskipun. Tapi dokter Mesty dia membolehkan. Gitu. Karena ini kita aja katanya kalau hambar kan nggak enak, apalagi anak kecil, makanya suka ada DTM gitu kan. Jadi tidak apa-apa pakai gula garam sedikit katanya gitu. Nah dari situ aja kan sudah perbedaan pendapat gitu. Jadi bingung ke masyarakat harus yang mana gitu. Ya, nah itu salah satu contoh nyata ya, dan masih banyak sih. Saya sendiri ngalamin gini nih, soal intermittent fasting. Intermittent fasting itu ada dokter atau paramedis dia pakai ini yang baru-baru ini keluar lagi yang bikin orang bingung gitu kan. Ada yang bilang tuh, nih kayak dokter nih, ada yang bilang sarapan itu wajib. Ada yang bilang malah sarapan itu nggak penting. Justru skip, pokoknya skip sarapan. Biarpun Anda nggak sedang diet, itu skip sarapan gitu. Tapi kalau kita lihat dari fungsi organ tubuh, katanya penyerapan usus itu paling kuat, paling bagus dia di pagi hari kan, dari jam 6 sampai jam 9. Jadi kalau bisa malah di jam inilah kita perlu makan protein tinggi. Jadi makan daging itu justru di situ. Makan yang beneran justru di sarapan. Karena usus sedang bagus-bagusnya tuh pengolahannya gitu. Tapi dokter yang lain bilang, kamu kalau makan di jam sarapan, nanti di jam sekian insulinnya naik. Ini ngantuk, jadi bingung gitu kan. Yang baru-baru ini nih teman saya sampai share di tag di Facebook saya soal intermittent fasting. Karena menurut dia ini, si paramedis yang baru ini, intermittent fasting itu makan tuh efektif justru di sore hari sampai malam, sampai jam 8. Jadi dia sarankan dari jam 3 atau jam 4 sore sampai jam 8. Jadi dari pagi sampai jam 4 sore gak usah makan apa-apa, kecuali itu tadi air putih sama minum kopi pahit katanya. Ini mana yang benar? Nah kalau saya sih gini, mungkin mereka kan kalau dokter-dokter itu juga biasanya menyampaikan suatu pendapat atau opini kan based on research selalu kan. Tapi kita tahu lah respondennya kan mungkin pada saat itu respondennya kebanyakan ini pro gini nih gitu kan. Tapi kan artinya itu tidak bisa berlaku untuk setiap individu. Jadi kalau saya pikir ya disesuaikan dengan ini tubuh kita aja. Kalau kayak saya misalnya, saya lebih kuat nggak makan pagi daripada di sore. Kalau di sore misalnya, intinya gini, saya nggak bisa tidur kalau lapar, gitu. Tapi saya masih bisa bekerja dengan optimal kalau lapar. Jadi saya pilih jam jendela makan saya justru yang sampai di sore, supaya saya nggak kelaparan nanti. Gitu. Ada teman saya dia nggak bisa kalau nggak di pagi makan, nanti gemeteran pingsan. Tapi kalau sore sampai itunya dia tahan aja. Jadi dia gitu, jendelanya dipilih mau di pagi atau sore. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus lihat ke relevansi dengan konteks yang sedang kita bahas. Lalu kemutahiran, nah ini ya, kapan ini dipublish, pendapat ini. Kalau di informasi dari internet tentu kita bisa lihat dari ininya, tanggal publishnya di internet itu ya. Kalau di yang tercetak ya tentu saja dengan mudah kita bisa lihat publication date-nya gitu. Nah itu poin-poin untuk evaluasi. Jadi Bapak Ibu kalau ketika menelusur pun tetap diperhatikan tuh. Yang dilihat bukan misalnya sumbernya ini dari Google, bukan sumbernya ya Bapak Ibu. Lihat di link di mana
mana dokumen itu kita temukan, itulah linkasnya. Gitu. Nah itu kira-kira tentang evaluasi, bagaimana kita mengevaluasi informasi. Yang paling mudah sih misalnya kalau kita di bidang akademik, kalau dia dari situs akademik ya kita anggap oke gitu ya. Tapi ada juga loh, dia dari situs akademis tapi begitu dibaca kok ini ya. Nah itu pertanggungjawabannya si ini sebetulnya ya, si yang punya konten, yang punya. Cuman kalau di kita dari sisi kita sebagai pengguna misalnya, ini mau kalau meragukan ini ya jangan pakai gitu kan. Karena banyak tuh seperti di situs database Garuda itu, Garuda MDT itu banyak itu dia nyebutnya artikel jurnal, padahal kalau dibuka sebelumnya hanya naskah ringkas tugas akhir mahasiswa aja. Naskah ringkas yang tidak dituliskan dalam bentuk artikel jurnal. Gitu. Jadi itu bukan jurnal sebetulnya sih, cuma naskah ringkas biasa aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terkait ini ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang evaluasi informasi? Atau ada pengalaman mungkin menemukan informasi yang bingung mau diapain seperti itu? Gak ada? Oke, makin panas deh di sini. Bapak Ibu, makin sini panas nih. Di sini panas banget sumpah. Iya. Oke, nah kalau nggak ada kita, Bapak Ibu tadi kan sudah diskusi ini ya. Oh ya, kita lihat dulu yang saya bilang tadi ya. Ini karena ini untuk masukan juga untuk teman-teman soal isu plagiat. Tuh. Ya, berkas semalam Bapak Ibu itu acaranya Kompas ini tentang biasanya sih hal-hal yang agak-agak ilmiah ya, akademik. Ini banyak yang diwawancara, lumayan lama ini. Tapi tentang plagiat jadi berkas Kompas kok berkas malam. Alam, pikirannya tuh mau tidur aja si ibu ini. Coba tanya ibu kita ini ya. Nah ini penyakit kronis plagiarisme. Bapak Ibu lihat ya. Karena ini penting kita perpustakaan juga paham. Kenapa dia nyanyi? Ini kan kasusnya Pak Kumba itu loh. Pak Kumba Dekan Unas yang jadi dia dalam 103 hari tahun 2004 publikasinya 160. Saya ketemu naskah ini lagi orang. Nah ini dia masuk publication namanya. Ini sekali saya kemana publication. Dia mengutip menggunakan nama orang bahasa Malaysia. Nah viral banget ini. Sampai dia mundur. Banyak iklannya. Bapak ya sambil nonton ya.